Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan leksionari, salah satunya bacaan Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Dipersilahkan untuk membaca bersama dengan anggota keluarga di rumah. Saudara yang terkasih, ada ayat yang cukup populer yang biasa kita baca dalam ibadah minggu di tengah-tengah perikop yang kita baca ini, Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46 ini. Ada ayat yang populer yang saya yakin Bapak Ibu dan Saudara juga sudah hafal, yaitu Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Secara sederhana kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih bahwa bacaan ini Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 misalnya ini khususnya di nats ini mengingatkan kita mengasihi Allah itu diwujudkan dengan mengasihi sesama. Secara sederhana kita terbiasa dengan tafsiran ini dan khotbah ini. Tapi kita akan coba untuk melihat dari sisi yang berbeda Bapak Ibu dan Saudara, yang mungkin sudah pernah juga dibahas, tapi kita akan coba refresh dan review kembali, khususnya terkait mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya mengasihi diri sendiri itu seperti apa tuh? Apakah kemudian ini tidak seperti menunjukkan atau ingin menunjukkan supaya kita egois? Apakah maksudnya begitu? Supaya kita narsis? Sedemikian rupa, apakah seperti itu? Nah, ini akan kita renungkan secara mendalam, tapi juga dalam cara yang sederhana. Jemaat yang terkasih, mengasihi diri sendiri seringkali ini menjadi salah satu faktor yang penting kalau dilihat dari sudut pandang psikologis juga. Sekalipun saya bukan pakarnya, tapi ketika saya berbincang-bincang dan berdiskusi dengan salah satu jemaat yang juga pakar psikologi, mengasihi diri sendiri juga ternyata menjadi salah satu faktor penting bagaimana kita menghargai diri sendiri, bagaimana kita juga berelasi dengan orang lain. Kadang-kadang ketika kita berelasi dengan orang lain sedemikian keras, ini juga menunjukkan ada hal yang perlu ditinjau atau ada hal yang perlu digali, ada hal yang perlu diuji ketika terkait mengasihi diri sendiri. Jangan-jangan ketika orang ini, misalnya kita ketemu orang ini keras sekali dengan orang lain, jangan-jangan dia juga keras terhadap dirinya sendiri. Ada hal yang belum selesai dalam dirinya sendiri. Ada hal yang belum dia berdamai dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, terkait mengasihi diri sendiri, Bapak Ibu dan Saudara, agar kita bisa mengasihi orang lain dengan baik seperti yang difirmankan Tuhan di Matius 22 ayat 37 sampai 40 khususnya, ada hal yang perlu kita perhatikan. Jadi mengasihi diri sendiri ini terkait dengan berdamai dengan diri sendiri. Apa yang harus kita perdamaikan dengan diri sendiri itu? Selain masa lalu, selain apa yang sudah menjadi masa lalu. Misalnya, wah kemarin kok saya nggak begitu ya, misalnya kayak gitu. Itu menjadi contoh tidak mampu berdamai dengan masa lalu. Mengasihi diri sendiri ini juga terkait dengan yang berdamai dengan diri sendiri adalah terkait dengan setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kelebihan. Seringkali orang mudah berdamai dengan kelebihan, tetapi orang tidak mudah berdamai dengan kelemahan. Nah, oleh karena itu mengasihi diri sendiri, yang berdamai dengan diri sendiri, terkait berdamai dengan diri sendiri adalah juga ditarik garis lurus dengan bagaimana kita mengenal diri kita pribadi. Apa toh yang menjadi kelemahan kita, apa toh yang menjadi kelebihan kita.
Nah, kalau kita sudah mengenal kelemahan dan kelebihan kita, khususnya kelemahan kita, proses selanjutnya adalah bagaimana kita mensyukuri tidak hanya kelebihan tetapi juga kelemahan kita. Dengan berdamai dengan, oh iya, saya memang tidak seperti mereka yang bisa suaranya bagus misalnya. Saya memang tidak seperti mereka yang dari keluarga yang baik, keluarga yang mapan misalnya. Penerimaan-penerimaan seperti ini terkait pengenalan akan diri sendiri. Saya memang tidak seperti mereka yang mungkin bisa ngomong di depan orang banyak misalnya. Penerimaan-penerimaan seperti ini dulu yang perlu dilakukan, yang perlu dihayati. Sehingga ketika kita bisa menerima diri sendiri sebagai wujud berdamai dengan diri sendiri, niscaya ini pun juga akan terlihat ketika kita mampu menerima orang lain dengan segala kelemahan dan keterbatasannya selain kelebihannya. Di situ sebagai modal awal bagaimana kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Dimulai dari pengenalan akan diri kita sendiri dan berdamai dengan segala kelemahan-kelemahan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, di bulan keluarga ini, ketika mungkin dalam keluarga kita banyak persoalan, banyak pertengkaran yang mungkin tidak perlu atau sedemikian rupa, maka pengenalan akan diri sendiri menjadi penting untuk kembali digali sebelum kita mencoba mengenali orang lain, bahkan anggota keluarga kita sendiri. Pengenalan akan diri sendiri dan berdamai dengan diri sendiri ini menjadi penting. Oleh karena itu, mari di bulan keluarga ini juga kita mencoba dimulai dari mengasihi diri sendiri yang diwujudkan dengan berdamai akan keberadaan kita pribadi. Selamat belajar mengasihi diri sendiri sebagai wujud upaya kita mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia, damai sejahtera serta persekutuan kekal menyertai saudara sekalian. Amin.